wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Reni Damayanti, SPD. Kemarin saya sudah memberikan video di MPLS dan SIMDIK. Jadi di sini Bu Dama nggak usah kenalan lagi ya. Nah, ini saya pada kali ini akan menjelaskan tentang pengenalan mata pelajaran IPA SMK. Di SMP mungkin kalian sudah pernah mendapatkan pelajaran IPA ini, tetapi IPA di SMK dan IPA di SMP itu berbeda. Langsung saja ya, mungkin muncul beberapa pertanyaan yang ada di pikiran kalian tentang IPA. Tapi IPA itu sebenarnya saya yakin kalian tidak asing dengan mata pelajaran IPA. Untuk pertanyaan pertama, apa pengertian IPA? Kedua, mengapa di SMK ada mata pelajaran IPA? Ketiga, apakah IPA di SMK sama dengan IPA di SMP? Keempat, di kelas berapa mendapatkan pelajaran IPA? Kelima, materi apa saja yang dipelajari? Dan keenam, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Kita langsung pelajari saja satu persatu pertanyaan yang ada. Untuk yang pertama, yaitu apa pengertian IPA? IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Saya yakin semuanya sudah tahu tentang ini. Sejak SD, SMP kalian mendapatkan mata pelajaran IPA. Terus kemudian pengertian yang kedua, istilah IPA dikenal juga dengan istilah ilmu sains. Kata sains berasal dari bahasa Latin yaitu scientia, yang secara harfiah berarti pengetahuan. Namun, dalam perkembangan pengertiannya menjadi khusus ilmu pengetahuan alam atau sains. Jadi, scientia itu sebenarnya pengetahuan umum ya, pengetahuan sosial, pengetahuan alam, tapi dengan perkembangan zaman itu menjadi ilmu khusus ilmu pengetahuan alam. Yang ketiga, IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi alam beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Ilmu IPA ini dari waktu ke waktu akan mengalami perkembangan. Mungkin zaman dulu ada teori seperti ini, kemudian sekarang ada teori seperti ini, itu memiliki perbedaan. Itu dikarenakan perkembangan zaman dengan adanya proses ilmiah. Kita kembali ke pertanyaan tadi, yang kedua. Mengapa di SMK ada mata pelajaran IPA? Kalian tahu bahwa SMK itu adalah sekolah menengah kejuruan, tapi kok kenapa ya ada IPA? Nah, di sini jawabannya. Karena siswa SMK dipersiapkan untuk terjun ke dunia kerja. Dunia kerja sangat dekat dengan kegiatan bisnis dan industri yang semuanya pasti menghasilkan limbah yang akan mengotori atau mencemari lingkungan. Dari sinilah siswa SMK diarahkan untuk mengenal tentang pendidikan lingkungan hidup dan berupaya agar bisa menjaga kelestariannya. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia jika tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan masalah besar di masyarakat. Disinilah siswa dikenalkan tentang macam-macam limbah, dampak pencemaran lingkungan, termasuk udara, air, dan tanah, bagi lingkungan dan kesehatan, dan bagaimana cara mengelola atau mengolah limbah tersebut agar tidak mengganggu lingkungan. IPA yang ada di SMK itu secara garis besar adalah mempelajari tentang lingkungan, ilmu pengetahuan lingkungan. Nah, ini sebuah ilustrasi di mana jika bumi itu dipenuhi oleh limbah atau sampah, bagaimana? Kalian tidak rela bukan kalau bumi kita yang tercinta ini seperti ini? Kita kembali ke pertanyaan yang tadi.
Apakah IPA di SMK sama dengan IPA di SMP yang kalian pelajari? Di sini ada sebuah ilustrasi, yaitu gambar hutan bambu yang sangat indah ya. Gambar di atas indah bukan? Tidakkah kalian ingin menjaganya? Pasti kalian ingin menjaga bumi kita itu agar tetap indah dan tidak tercemari oleh polusi apapun. Ini jawaban dari pertanyaan tadi. Mata pelajaran IPA SMK sangat berbeda dengan mata pelajaran IPA terpadunya SMP. Jika di SMP, IPA mempelajari semuanya mulai dari fisika, biologi, dan kimia. Tetapi kalau IPA SMK cenderung mengarahkan siswa SMK untuk bisa lebih peduli kepada kelestarian lingkungan hidup. Seperti yang saya katakan tadi, IPA di SMK itu cenderung mempelajari tentang lingkungan, ilmu pengetahuan lingkungan. Selanjutnya, di kelas berapa mendapatkan pelajaran IPA? Maksudnya ini adalah di kelas berapa di tingkat SMK itu kalian mendapatkan pelajaran IPA. Kalian yang ada di SMK akan mendapatkan pelajaran IPA di kelas 10 sebanyak 2 jam dalam seminggu. Dan ini hanya ada di jurusan AKL. Selanjutnya, materi apa saja yang dipelajari? Kita mempelajari IPA dalam setahun, jadi ini nanti terbagi menjadi 2, yaitu semester 1 dan semester 2. Untuk yang semester 1, kita mempelajari yang pertama, gejala alam, yang kedua, mitigasi bencana alam, ketiga, materi dan perubahannya, yang keempat, komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Dan yang kelima adalah keseimbangan lingkungan. Kita mempelajari tentang lingkungan. Terus kemudian yang semester 2. Untuk semester 2, yang pertama kita mempelajari tentang limbah. Yang kedua, polusi, ketiga, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang keempat, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Saya yakin IPA yang di SMK ini saat kalian mempelajarinya dengan sungguh-sungguh itu akan memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Untuk yang terakhir ya, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, menimbulkan rasa ingin tahu terhadap kondisi lingkungan alam. Kalau kalian peduli dengan alam, kalian pasti memiliki rasa ingin tahu tentang kondisi alam kita. Kedua, memberikan wawasan akan konsep alam yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, ikut menjaga, merawat, mengelola, dan melestarikan alam. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide mengenai lingkungan alam di sekitar. Selanjutnya, konsep yang ada dalam ilmu pengetahuan alam akan berguna untuk menjelaskan berbagai peristiwa-peristiwa alam dan menemukan cara untuk memecahkan permasalahan tersebut.
membangun rasa cinta terhadap alam yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, menyadari pentingnya peran alam dalam kehidupan sehari-hari. Kita di alam itu sudah disediakan air, tanah. Nah, kita harus merawatnya dengan baik. Selanjutnya, dapat memberikan pengetahuan tentang teknologi dan dampak serta hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari. Memberikan pengetahuan untuk mengetahui perkembangan makhluk hidup dari zaman ke zaman. Memberikan pengetahuan tentang perkembangan proses penciptaan alam semesta hingga seperti saat ini. Nah, itu jawaban dari ke-6 pertanyaan yang mungkin muncul. Kalau ada pertanyaan lagi tentang IPA, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Selamat mempelajari IPA, kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.